والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu dari ruang dengar studio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM dalam acara kajian interaktif sebagaimana yang sudah kita lalui pada kajian-kajian sebelumnya. Kita akan membahas tentang kiat-kiat untuk menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Dan kita masuk kepada poin yang kelima, ya. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, perkara kelima yang merupakan faktor yang dapat melepaskan diri dari dosa ialah, ya kebetulan kita membaca kitab terjemahan, ya karena kitab Arabnya kita tidak dapat kecuali dari kitab induk, ya karena kitab yang ada di tangan saya ini merupakan terjemahan atau ringkasan dari kitab induk yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Disebutkan di sini, andai kata orang yang melakukan maksiat mengetahui banyak akan berkurangnya kebaikan dan keutamaannya, niscaya dia akan menahan diri. Di antara dampak dari perbuatan maksiat adalah tercegahnya ia dari kesempurnaan iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina seorang penzina di waktu berzina jika ia sedang beriman. Maksudnya ketika dia memiliki iman yang sempurna, ketika dia merasakan lezat dan manisnya beribadah kepada Allah dan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang-orang yang seperti ini dia akan memandang segala bentuk dosa itu merupakan sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang tentunya dia tidak akan mendekat dengan hal yang perkara tersebut. Nah, berbeda ketika iman seseorang itu turun, ya, imannya melemah, maka mulai dia merasakan kurangnya nikmat ketika dekat sama Allah, dan dia sudah mulai merasakan lezatnya dosa dan maksiat tersebut. Jelas di sini, ya. Maka Nabi SAW menerangkan dan menjelaskan, orang yang memiliki iman yang sempurna maka dia tidak akan pernah berzina. Ya, begitu juga tidak akan minum khamar di waktu minumnya ia sedang dalam keadaan beriman, dan tidak akan mencuri seorang pencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Jadi apa faedah yang bisa kita petik juga? Faedah yang bisa kita petik juga, ayyuhal hadurun wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, ya, baiknya anggota tubuh kita ini, ya, itu tergantung sejauh mana kita menjaga kolbu kita dengan keimanan. Ketika kita tidak menjaga kolbu kita dengan iman, maka syaitan akan menghancurkan satu persatu dari pertahanan yang dimiliki oleh badan ini. Iya, dia akan menghancurkan pertahanan mata. Dia akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia akan menghancurkan pertahanan telinga. Dia akan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Iya, dan syaitan juga akan menghancurkan pertahanan langkah kakinya yang biasanya langkah kakinya menuju ke tempat ketaatan kepada Allah, ke masjid, ke majelis ilmu, ya, tempat-tempat kebaikan. Tapi justru kemudian langkah kakinya menuju ke tempat-tempat zina. Kenapa? Karena mahkota dalam badannya itu berupa kolbu hancur. Oleh karena itu, dari apa yang ingin saya sebutkan tadi,
Ayyuhal hadirun wal hadirat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, tidak ada sesuatu yang paling harus kita jaga lebih daripada menjaga qalbu. Termasuk dampak yang diterima orang yang bermaksiat adalah hilangnya pahala kebaikan amalnya. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, la a'lamanna aqwama min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibalin tihamatan bayda fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, sungguh aku benar-benar telah mengetahui ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Banyak sekali amalannya. Banyak sekali ibadah yang dilakukan seperti gunung. Kemudian Allah menjadikan gunung tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Thauban bertanya, ya, wa qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana hillihim jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Thauban, ya Rasulullah, sifati kepada kami jenis-jenis manusia yang seperti ini agar kami tidak mencontohi perbuatan mereka. Ya, karena bisa jadi kami melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui, padahal masuk dalam golongan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma innakum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khuduna walakinnakum aqwamun idza khalu bima haramillah intahakuha. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Mereka bermunajat, sujud dan ruku kepada Allah. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan pukulan yang sangat telak untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Bagaimana seseorang kelihatan soleh, kelihatan taat di depan manusia. Ya, dia jaga lisannya, dia jaga matanya. Tapi subhanallah ketika dia sendiri, tidak ada manusia satupun yang bersamanya. Dia menjadi orang yang paling fajir. Dia menjadi orang yang paling berani kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa yang tidak selamat dengan sifat yang seperti ini? Kalau seandainya bukan kasih sayang Allah, kalau seandainya bukan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang mana Allah memiliki sifat as-satir, menutupi apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya dari dosa, mungkin orang tidak akan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Orang akan mencibir mungkin dari bentuk ketaatan yang nampak dari kita. Mungkin orang tidak akan mau duduk, tidak mau berjalan dengan kita. Tapi kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada kita semuanya Allah tutup. Allah menunggu. Mungkin hamba tersebut dia akan kembali kepada Allah. Hamba tersebut mungkin dia akan bertaubat kepada Allah. Dia akan menjadi hamba-hamba yang taat ketika di depan manusia, dan akan menambah ketaatannya ketika tidak ada satupun manusia bersamanya. Karena dia merenungi bagaimana ngerinya alam kubur. Dia merenungi bagaimana kesendirian dia dalam kuburnya. Dia merenungi bagaimana gelapnya alam kubur, tidak ada satupun manusia yang menemaninya. Demikianlah orang-orang yang jujur kepada Allah. Semakin sendiri, semakin dia takut kepada Rabb-Nya.
Yang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki sifat yang seperti ini? Atau justru kita memiliki sifat yang seperti dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk tidak membatalkan amal solehnya dengan amal buruk, hendaklah ia melakukannya. Sebab kebaikan akan menghapus keburukan dan keburukan akan menghapus kebaikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana badan, kita harus memaksa badan kita agar memiliki porsi tubuh yang ideal dengan menjaga makanan, walaupun terkadang makanan tersebutlah makanan yang sangat kita sukai. Ya, makanan itulah makanan yang sangat kita gandrungi. Tetapi kita sanggup menahannya agar badan kita bisa tampil dalam keadaan ideal. Maka seharusnya hati itu lebih harus dijaga. Ya, memang maksiat tersebut terkadang kelihatannya adalah indah, kelihatannya adalah manis, kelihatannya adalah sesuatu yang lezat. Tetapi ingat, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang berupa syahwat yang sesaat, kenikmatan yang sesaat, namun dampak musibah dan kejelekan yang dia dapatkan adalah waktu yang sangat panjang. Orang yang berakal adalah orang yang bukan hanya memiliki titel. Orang yang berakal adalah orang yang bukan hanya mencapai tingkat pendidikan yang tertinggi. Orang yang cerdas adalah orang yang bukan hanya memiliki kedudukan di tempat kerjanya, tetapi orang yang cerdas, dia menggunakan akalnya untuk bisa tunduk dan patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, ini poin yang kelima. Kita masuk kepada kiat yang keenam yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara kiat-kiat yang akan bisa menjauhkan kita dari dosa dan maksiat, membayangkan penaklukan dan kemenangan atas syahwat dan syaitan. Ya, jadi sekarang kita beribarat sedang memerangi sesuatu yang akan bisa memberikan mudarat kepada kita dan sedang memerangi syaitan. Ya, di hadapan kita ada makhluk yang dia terkadang menjelekkan kita, menghina kita, zalim kepada kita, tidak bayar hutang kita, membuat kita menjadi bangkrut dari usaha kita. Ya, kalau seandainya dia ada di hadapan kita, seakan-akan kita ingin menerkam dia. Ya, kalau kita bisa gigit dia, kita cekik dia. Ya, dari apa yang telah dia berikan kemudaratan untuk kita. Ketahuilah, syahwat dan syaitan itu tidak hanya memudaratkan dari sisi dunia kita, ya, tetapi dia juga akan memudaratkan akhirat kita. Ya, terkadang harta kita habis, terkadang harta kita diperas dengan syahwat dan syaitan tadi. Tetapi dia tidak nampak. Tapi dia tidak kelihatan, tetapi dia hakikatnya ada. Dan dampaknya itu begitu besar. Bisa difahami saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, sehingga kiatnya seseorang membayangkan bagaimana dia sedang mengalahkan dan berperang melawan syahwatnya dan melawan syaitan. Hal ini akan berbuah manis, menyenangkan dan membahagiakan bagi orang yang merasakannya, melebihi kemenangan melawan musuh berupa manusia. Bahkan ini merupakan peristiwa paling indah dan paling menyenangkan. Bagaimana tidak? Kita berhasil menaklukkan musuhnya Allah. Kita mampu menaklukkan makhluk yang diusir oleh Allah dari surga.
Kita berhasil menjalankan dan merealisasikan firman Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian mengikuti daripada langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata untuk kalian. Senang gak kita? Senang. Iya, dampaknya pun akan menjadi yang paling positif. Seperti efek minum obat yang bermanfaat, tentunya saja melenyapkan segala penyakit yang bersarang di badan dan memulihkan kesehatannya. Seseorang sakit, stadium kanker stadium 4. Kemudian dia berhasil menghilangkan penyakit dari badannya yang dokter sudah memvonis secara ilmu medis sudah tidak mungkin sembuh. Kan begitu? Secara ilmu medis tidak akan mungkin sembuh. Iya. Kemudian ketika diperiksa ternyata penyakitnya hilang. Bagaimana bahagianya orang tersebut? Bagaimana senangnya dia? Sembuhnya dia dari penyakit itu hanya akan memberikan kesehatan untuk dirinya sehingga dia bisa lebih lama tinggal di dunia. Dan lebih lama tinggal di dunia tidak adalah jaminan itu kebahagiaan untuk dirinya. Tetapi ketika Anda berhasil mengalahkan syahwat dan syaitan, maka kemenangan yang Anda dapatkan bukan hanya di dunia ini saja. Anda menjadi orang yang merdeka. Anda tidak diperbudak oleh hawa nafsu Anda. Anda tidak diperbudak oleh syaitan dan bala tentaranya. Anda menjadi orang yang paling merdeka. Karena hakikat orang yang paling merdeka adalah orang yang bisa menaklukkan qalbunya, menaklukkan syahwatnya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu orang yang paling merdeka. Tapi kalau seandainya Anda masih mengikuti, diikat oleh syaitan, kalau seandainya syaitan itu bisa dilihat, ternyata dia tarik tangan kita, dia tarik kaki kita, dia dorong badan kita, dia tarik hidung kita, ke tempat-tempat kehancuran tuh diri kita. Tapi Allah tidak menampakkan itu semuanya. Namun Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran dan Rasul telah menceritakan dalam sunnahnya bagaimana bahayanya musuh ini untuk kita. Jadi fahami saudara-saudaraku? Nah, ketika kita sadar ini merupakan musuh yang paling nyata untuk diri kita, maka semaksimal mungkin untuk kita bisa mengalahkannya. Disebutkan di sini, sebab nafsu dan syaitan adalah dua sumber penyebab dosa. Jika seorang hamba menjauhi maksiat, maka ia telah berhasil mengalahkan nafsunya dan menaklukkan ajakan syaitan serta merasakan manisnya kemenangannya karena taat kepada Allah yang Maha Penyayang. Hal tersebut menunjukkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW berkata, innal mu'min la yumdi syayatinahu kama yundi ahadukum bi'iratu fi safari. Sesungguhnya orang mukmin itu akan membuat kurus syaitan-syaitan sebagaimana seorang di antara kalian membuat kurus ontanya karena perjalanan. Kita ingin menggemukkan syaitan, ingin buat syaitan badannya seger, sehat-sehat, maka teruslah Anda bermaksiat. Dan dia nanti akan menjadi teman Anda kelak di yaumul qiyamah. Tapi kalau Anda ingin bermusuhan dengan syaitan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ingin membuat dia syaitan itu kurus, kelaparan, karena tidak ada orang yang menyambut seruan-seruannya, maka jauhilah dosa dan maksiat. Subhanallah, begitu indah hadis ini, dan sebelumnya kita tidak pernah mendengar hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Maksudnya, setan akan melemah dan kurus seperti binatang yang kekurusan karena lama dalam perjalanan. Syaitan menjadi kurus karena orang yang menjadi objek untuk digodanya meninggalkan syahwat melalui perbuatan baik dan menendang perintahnya. Demikian pula, dalil yang menunjukkan bahwa nafsu dan syaitan adalah sumber dosa ialah perintah Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di setiap pagi sore
dan menjelang tidur agar berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda kepada Abu Bakar, ya, ucapkanlah Allahumma fatiris samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'ak. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nampak, Rabb pengatur segala dan pemiliknya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku dan kejahatan syaitan dan sekutunya. Lalu Nabi SAW berkata, ucapkanlah ia setiap pagi dan sore dan saat engkau hendak tidur. Iya. Mengomentari dua hadis ini, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi SAW menyebut dua sumber keburukan, yaitu nafsu dan syaitan. Beliau juga menyebutkan kemana ia mengalir dan berakhir, yaitu kembali lagi pada jiwa atau kepada saudaranya yang seorang muslim. Dengan demikian, hadis tersebut menjelaskan sumber kejahatan dan kemana ia mengalir dalam redaksi yang ringkas dan padat. Jadi jika seorang hamba menghadirkan perasaan ini dan meninggalkan maksiat dengan cara mengalahkan dorongan nafsu yang menyuruh kepada keburukan dan menentang ajakan syaitan dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya ia akan mendapatkan kemenangan dunia dan di akhiratnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, mungkin pada sesi yang pertama kita cukupkan, insyaallah kita lanjut pada sesi yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ustaz. Nah, dari 08826367 sekian. Ini agak sedikit panjang pertanyaannya Ustaz. Mungkin agak keluar dari materi, tapi nggak apa, kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Abdullah ingin bertanya. Saya tahu bahwasannya pacaran itu haram dalam Islam. Namun jika pernikahan itu terjadi hanya melalui jalur nazar, saya ragu Ustaz. Saya adalah orang yang sangat sulit untuk nyaman dengan orang lain. Tipikal yang mudah tersinggung akan satu hal. Karena itu saya sangat sulit dalam menjaga suatu hubungan. Maka dari itu saya harus mengenal seseorang secara mendalam dan butuh waktu yang lama untuk membaca karakter seseorang. Apakah saya boleh mengenal wanita dengan cara hanya sebatas lewat chattingan, atau sesekali bertemu dengan tujuan untuk mengenal karakter wanita tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, syariat Islam adalah syariat yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya, dengan segala bentuk keadilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan wataknya kita, yang menciptakan perangai kita, dialah yang lebih mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk hamba tersebut menjalani kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhiratnya. Saya merasa prinsip ini tidak ada satupun di antara manusia yang mengingkarinya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dan terkhusus kepada yang bertanya, ini bukanlah sebuah solusi yang memberikan keberkahan dalam pasangan rumah tangga seseorang dari Allah Rabbul Alamin. Ini harus kita fahami. Dan keberkahan itu akan didapatkan ketika seseorang di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berapa banyak orang-orang yang hidup berpacaran untuk mengetahui karakter pasangan hidupnya. Puluhan tahun dia pacaran, tetapi ketika dalam pernikahan 1 tahun, 2 tahun sudah cekcok, sudah ribut, bahkan sudah diambang perceraian, bahkan terjadi perceraian. Banyak kasus terjadi. Ya, tadinya apa? Ingin mengetahui karakter. 20 tahun dia ingin, 10 tahun mengenal karakter. Dari SMA pacaran, masuk kuliah dan lain sebagainya. Nikah cuma 2 bulan, 2 tahun udah selesai, cerai. Bahkan tidak sampai 2 tahun. Ya, ini menunjukkan semua adalah was-was dari syaitan. Ini semua adalah permainan syaitan, yang mana syaitan menggambarkan kepada kita, ya, dengan gambaran-gambaran yang manis, sebenarnya dia ingin menjatuhkan kita ke dalam lubang kehancuran. Ya,
Ini merupakan godaan syaitan, bisikan syaitan yang terlaknat. Dan bukan berarti saudara-saudaraku muslimin, ya di dalam Islam cuman sekadar nadhar sudah cukup. Ya, kita boleh pengenalan orang tua kita, orang yang kita percaya, ibu kita, saudara perempuan kita, yang tentunya dia pasti akan memilih sesuatu yang paling terbaik untuk anaknya, untuk saudaranya, kan begitu. Ya, suruh dia bergaul dengan perempuan tersebut. Ya, dia main ke rumah, dia orang tua kita atau kakak kita atau adik perempuan kita main ke rumahnya. Ya, terjadi pergaulan, terjadi dialog, terjadi pembicaraan dan lain sebagainya. Ini diantara hal-hal untuk mengetahui karakter. Ya, nah biasanya dalam keluarga itu memiliki karakter yang sama. Biasanya dalam keluarga. Biasanya ya, saya nggak mengatakan secara mutlak. Dan begitu juga hobi dan kesenangan keluarga dalam satu keluarga itu juga hampir sama-sama. Suka berteman dengan orang seperti ini, suka berteman dengan orang seperti ini, itu kadang-kadang abang, kakak, adik semuanya sama, suka teman seperti itu. Ya, jadi sebenarnya banyak cara. Maka tempuhlah dengan cara yang berkah. Tempuhlah cara dengan cara yang baik. Mudah-mudahan pernikahan Anda yang disertai dengan pernikahan yang dimulai dengan keberkahan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mawaddah dan sakinah. Bisa difahami semuanya? Itu semua adalah was-was dari syaitan yang harus dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga yang bertanya mendengar tadi jawaban dari Ustaz. Oh, ada kemungkinan nggak mendengar. Semoga kita mendengar. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Nah. Bismillah, Ustaz, apakah Allah menerima taubat orang yang berulang-ulang tergoda melakukan maksiat lagi setelah bertaubat? Syukran wa jazakallahu khair. Taib. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, datang hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah mengatakan at-taubah yuhdam bima qablahu. Taubat itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Ya, selama dia bertobat dengan taubatun nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Walaupun dosa itu berulang-ulang dia lakukan, selama taubatun nasuha itu dijalani dengan benar. Bisa difahami? Hari ini dia misalnya berbuat dosa A, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha. Kemudian 3 bulan setelahnya dia terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Dia bertobat lagi. Tapi kalau seandainya dia bermain-main, bertobat, Allah Maha tahu apa isi hatinya. Karena yang disebut dengan taubat nasuha adalah seseorang meninggalkan dosa di ketika itu juga, dan dia menyesali. Sesal itu sifatnya bukan hanya di mulut, Allah tahu apa isi hati kita. Bisa difahami? Nah, selama seseorang itu nyawanya belum di tenggorokan, dan selama matahari belum terbit di sebelah barat, maka Allah tetap akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun terkadang dosa yang dilakukan adalah berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini bukan berarti ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, oh berarti ada peluang dong buat saya buat dosa lagi. Enggak. Tetapi ini seharusnya tertanam bagi kita bagaimana keagungan dan kemuliaan Allah dan rahmat Allah kepada kita begitu luas. Sehingga apa pantas kita untuk bermaksiat kepadanya? Tentunya sangat tidak pantas. Kembali kepada kecerdasan orang lagi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini pertanyaan yang ketiga. Ini agak jauh nih dari ikhwan di barat selatan Aceh. Masya Allah. Ustaz, bagaimana caranya agar selamat dari dosa saat sendiri di kamar? Karena ada yang belum nikah atau single. Dan apakah boleh berhutang mahar sama ikhwan untuk biaya menikah, mengingat pemuda tersebut tidak ada uang, sedangkan umurnya sudah 30 tahun. Masya Allah. Tapi yang pertama saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang bertanya ya disegerakan dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jodoh. Amin. Amin. Dan juga yang di studio. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika saudara yang bertanya dan juga mungkin untuk kita semuanya, kita mengetahui sebab dosa atau terjatuhnya kita ke dalam dosa ya karena tidak ada pasangan hidup yang menemani kita, itu istri. Ya, ini adalah salah satu kebaikan yang Anda miliki. Anda tahu titik lemah Anda. Anda menyadari bahwasannya kondisi Anda sudah wajib untuk menikah, kalau tidak Anda terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah.
Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mudahkan Anda untuk mendapatkan calon. Yang kedua, ya, kepada orang-orang yang mendengar kajian di sore hari ini, yang dia memiliki zakat, ya, maka zakat tersebut boleh diberikan kepada orang yang tidak memiliki kebutuhan untuk menikah, untuk dia menikah. Demikian yang difatwakan oleh para ulama. Yang masuk kepada fakir, dia fakir, dia butuh kepada pasangan hidupnya untuk bisa menjaga agamanya. Nah, fakir makan saja berhak untuk dia dapatkan zakat tersebut untuk memenuhi perutnya, apalagi kefakiran yang memang untuk menjaga agamanya. Maka lebih pantas lagi untuk dia mendapatkannya. Atau kalau memang tidak ada zakat, bantulah. Mudah-mudahan dengan sebab dia menikah, dari mahar yang Anda berikan, lahir darinya keturunan orang-orang yang soleh, keturunan-keturunan yang solehah, yang menjadi ulama, menjadi para penghafal Al-Quran. Maka Anda, orang yang memberikan mahar dan memudahkan dia untuk menikah, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada Anda. Anda tidak menghafal Al-Quran, anak Anda tidak ada yang menghafal Al-Quran, anak Anda tidak ada yang menjadi ulama, tetapi pahala penghafal Al-Quran, pahala orang yang menyebarkan ilmu mengalir kepada Anda karena Anda memudahkan urusan saudara Anda untuk menikah. Ya, dan begitu juga kepada para wali. Kepada para wali, ya, permudahkanlah urusan para pemuda untuk menikah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah di hadapan khalayak muslimin, dan terkhusus beliau menasihati para wali untuk tidak meninggikan mahar dalam pernikahan. Dipermudah urusannya. Ya, jangan dipersulit. Ya, subhanallah. Di zaman Umar bin Khattab, fitnah wanita tidaklah sebesar apa yang terjadi pada hari ini. Tetapi Umar menekan para wali agar memudahkan urusannya. Nah, apalagi di zaman yang begitu banyak fitnah. Ya, syahwat fitnah wanita di mana-mana. Ya, maka kita punya andil bersama untuk memudahkan urusan dalam pernikahan, untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, dan kepada yang bertanya, ya, tentunya juga dia tidak hanya menunggu bantuan, tapi dia berusaha sekuat tenaga. Dia melobi, ya, calon mertuanya, bapak juga kan sebelum menikah sama ibu juga kan belum ada penghasilannya juga masih kere-kere, atau penghasilan juga masih sedikit, hidup juga masih pas-pasan. Tapi justru ketika bapak dulu menikah sama ibu kan Masya Allah banyak kemudahan yang Allah berikan. Ya, pokoknya saya sebagai seorang laki-laki, walaupun hari ini saya belum punya kerja yang tetap, walaupun mahar yang saya bisa berikan cuma perangkat alat sholat, saya sebagai seorang laki-laki akan bertanggung jawab dengan anak bapak. Percaya sama saya. Tapi jangan gombal. Ya, ini insya Allah orang tua akan punya hak pandangan yang berbeda. Ini laki-laki, betul-betul laki-laki yang memiliki apa? Pertanggungjawaban. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan atas pencerahannya. Taib, kami beritahukan kembali bagi sahabat Syahir Tauhid Aceh yang mungkin baru bergabung di 96,1 FM. Bagi sahabat yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 085214142314. Kami ulangi kembali, bagi sahabat yang baru bergabung di 96,1 FM dan ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan di nomor 085214142314. Baik, kita lanjut soal berikutnya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa syarat agar dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa itu dibagi menjadi dua. Ada dosa kita dengan Allah, ada dosa yang dilakukan kepada manusia. Maka apabila dosanya dia dengan Allah, dia bertobat dengan taubatun nasuha. Sebagaimana syarat yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama dia menyesali dari dosa yang dia lakukan. Kedua, dia tidak mengulangi kembali dari dosa tersebut. Ketiga, dia meninggalkan dosa tersebut di saat itu juga. Ya, nah ketika syarat ini dijalankan, maka insya Allah akan mengampuni dosanya. Namun ketika dia berbuat dosa dengan manusia, tiga hal tadi dia lakukan. Ya, kalau seandainya dia dosa berhutang dengan manusia, dia tidak membayar hutang, maka dia bayar hutang. Kalau dia dulu pernah mendolimi manusia, dia pernah memukul seseorang, maka dia minta maaf. Ya, kalau seandainya dia pernah menggibahi orang tersebut, dia minta dihalalkan. Atau dia sebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah
dia gibahi tersebut dengan kebaikan-kebaikan di majelis yang dulu dia pernah gibahi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah ada dalil bahwa salat yang sudah lama tidak dikerjakan boleh diqadha? Karena menurut sebagian tokoh agama di kampung kami, salat yang tertinggal harus diulangi ketika sudah taubat, seberapapun jumlah rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sepengetahuan yang kami ketahui, ya, tidak ada satupun riwayat yang datang dari Nabi SAW yang mana beliau memerintahkan orang-orang untuk mengqadha salat. Karena memang salat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan puasa, seseorang boleh dia meninggalkan puasa ketika dia sakit, ketika dia dalam keadaan safar, atau ketika wanita itu dalam keadaan menyusui, ya, atau wanita itu hamil, ada. Tapi dalam salat nggak ada cerita wanita mau hamil pun, ya, maka dia tetap harus salat. Orang yang sakit separah apapun dia tetap harus salat. Ya, sehingga tidak bisa dikiaskan antara puasa yang diqadha, yang ditinggalkan, dengan salat yang ditinggalkan. Karena ini sesuatu ketentuan yang berbeda. Ya, dalam puasa diberikan kelapangan untuk berbuka dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi dalam sholat tidak ada keterangan yang apapun, ya, boleh meninggalkan sholat dalam kondisi tertentu. Bahkan Rasulullah dalam keadaan perang pun boleh tetap menegakkan sholat secara berjamaah. Ini menunjukkan sholat tidak boleh ditinggalkan dan tidak ada qadha baginya kecuali dia harus bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah menyengaja mencari-cari waktu ibadah yang bisa digabungkan niatnya itu adalah bid'ah dan tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf? Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal hadirun wal hadirat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Kalau seandainya memang puasanya, ya, adalah ibadah yang memang itu benar-benar disunahkan secara khusus, maka tidak ada masalah dia untuk menggabungkan niat. Misalnya puasa Senin Kamis, ya, kebetulan Senin tanggal 13, 14, 15, Senin, Selasa sampai Rabu, ya, nah dia niatkan antara puasa Senin Kamis dengan puasa putih Ayyamul Bid, maka tidak ada masalah di sini untuk dia menggabungkannya, kecuali apabila antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib yang lainnya. Ya, dia menggabungkan antara puasa nazar dengan puasa qadha-nya, qadha Ramadan. Atau puasa yang mustaqil, masing-masing dia memiliki ibadah sendiri-sendiri. Ya, antara puasa qadha dengan puasa 6 hari dari Syawal. Ya, puasa 6 hari minasyawal adalah puasa yang mahdud, yang ditentukan waktunya. Yaitu hanya dalam 1 bulan Syawal saja. Maka dia tidak bisa menggabungkan antara puasa qadha dengan puasa Syawal tersebut. Puasa Syawal tersendiri, puasa qadha tersendiri. Tapi kalau seandainya puasa yang terus menerus Senin dan Kamis dia niatkan qadha, ya, kemudian dia berpuasa di hari Senin, maka insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kami ingatkan kembali bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh mungkin yang baru bergabung di 96,1 FM bisa mengirimkan pertanyaan jika ada pertanyaan di nomor 085214142314. Kami ulangi kembali bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh yang baru bergabung di 96,1 FM dan punya pertanyaan dan ingin bertanya bisa mengirim pertanyaan di nomor 085214142314. Baik, kita lanjutkan kembali Ustaz. Baca pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Apakah berdosa menahan rasa sakit hati kepada orang lain yang sering menyakiti hati kita dengan diam saja seperti tidak ada apa-apa, dan bagaimana cara agar orang tersebut tahu kita sakit hati dengan kata-kata yang dia ucapkan? Syukran, jazakumullah khairan. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang berjudul Qawaid As-Sabr. Kaidah-kaidah supaya kita bisa bersabar dari ujian manusia. Yang pertama, ya, setiap ada ujian yang datang kepada kita dari sifat manusia untuk kita, maka kita harus memahaminya itu merupakan takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya,
Nah, ketika kita menyadari itu merupakan sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, maka dengannya akan mudah bagi kita untuk menerima, karena ini keputusan Allah yang Allah putuskan kepada kita. Ini satu hal. Hal yang kedua, kita ketahui bahwasanya tidak ada ujian dan cobaan yang didapatkan oleh seseorang kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Hari ini ada orang menzalimi kita, hari ini ada orang yang menyakiti hati kita. Mungkin ini sebagai bentuk dari dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, atau kita pernah menzalimi manusia yang lainnya. Kita pernah menyakiti orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas kejelekan tersebut melalui fulan dan alan. Bisa difahami di sini? Sehingga membuat kita mengintrospeksi diri kita, beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan, tidaklah ujian tersebut kecuali dengannya Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Bahkan duri yang ada di jalanan yang terkena dengan kaki seseorang itu merupakan sebab pengampunan dosa. Jadi kita jadikan gangguan manusia kepada kita, cacian manusia kepada kita, sakit hati yang dia buat untuk diri kita, kita jadikan itu sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dan pengampunan dosa dari Allah Rabbul Alamin. Ya, walaupun secara kaidah kita bisa membalas. Dalam ayat Allah mengatakan, kalau seandainya mereka berbuat kejelekan kepadamu, maka balaslah kejelekan tersebut dengan semisalnya. Walain sabartum lahu khairul lisabirin. Dan kalau seandainya kamu bersabar, maka orang yang bersabar itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita dianggap lemah oleh manusia, ya, karena tidak mau membalas dan sebagainya, tetapi kita adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang saudara-saudara kaum muslimin, ketika dia menyakiti hati kita, dia memberikan mudarat kepada kita, mudaratnya sebesar ini. Tetapi kemudian ketika kita membalas, terkadang kemudaratannya itu bisa berlipat-lipat. Maka ini juga harus kita memahaminya. Sehingga dengan timbangan-timbangan ini, maka jadikanlah ini sebagai bentuk introspeksi diri kita. Ya, mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan sebabnya Allah bisa mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ya, Nabi kita Muhammad SAW disakiti oleh orang-orang pada waktu itu, tapi beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Beliau datangi rumahnya, beliau ajak beliau kepada Islam. Ya, begitu juga mudah-mudahan dengan kita bisa terus senyum dengan dia, walaupun dia terus menyakiti hati kita, kita senyum sama dia, kita berbuat baik sama dia. Mudah-mudahan suatu saat dia bisa dibukakan hatinya oleh Allah, mendapatkan hidayah, dan subhanallah pahalanya akan mengalir kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Nah. Assalamualaikum Ustadz Haris, apakah boleh orang meruqyah dengan memegang langsung tubuh pasien yang perempuan dengan memakai penghalang berupa sarung tangan? Itu saya khawatir syaitannya malah akan senang gitu. Syaitannya gak keluar-keluar dari situ, karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hajat bagi Anda untuk memegang dia. Karena yang paling penting daripada ruqyah itu adalah qiraatul Quran. Al-Quran yang terdengar di telinganya, itu yang paling terpenting. Ya, mu'jizat kalamullah yang akan memberikan pengaruh kepada orang yang terkena mamsus tadi, terkena dimasuki oleh syaitan atau terkena sihir. Ya, itu yang paling terpenting. Ya, jangan sampai nanti Anda ingin mengeluarkan syaitan dari badan orang yang Anda ruqyah, ya ternyata syaitan itu memainkan mata Anda. Ya, dia akan mempermainkan, masya Allah tangannya halus ya, begini dan begitu, sehingga orang ketika dia meruqyah yang bukan mahramnya, yang berlainan jenis kelamin, maka maka kalaupun seandainya tidak ada orang yang sejenis kelamin dengannya yang meruqyahnya, ya harus orang yang berbeda kelamin, maka pakailah hijab. Pakai hijab. Wallahu a'lam bishawab.